Di pertengahan tahun 1996, dunia bioarkeologi Indonesia dihebohkan oleh temuan 5 kerangka manusia di kompleks situs Sumur Upas Candi Kedaton. Sebuah situs bersejarah di Trowulan yang disebut-sebut hunian kalangan elit bangsawan Majapahit. Siapa sebenarnya kelima sosok ini? Dari mana mereka berasal? Jika dari masa Majapahit, kenapa mereka dikuburkan, bukan dikremasi? Adakah ciri-ciri unik yang dapat dijadikan petunjuk menyingkap identitas mereka sebenarnya? Dengan menelusuri jejak bioarkeologi situs Sumur Upas Candi Kedaton, kita akan segera temukan jawabannya. Ditemukan di kompleks hunian bangsawan. Inilah situs Sumur Upas Candi Kedaton yang berlokasi di Desa Sentonorejo, Dukuh Kedaton atau Dusun Kedaton, tepatnya di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Cukup luas areanya ya. Disinilah tepatnya lokasi atau area ditemukannya 5 kerangka manusia yang diduga kuat berasal dari atau hidup di masa Majapahit akhir. 4 kerangka manusia ditemukan di atas Candi Kedaton ini, ya, di dalam Candi Kedaton ini. Sedangkan 1 kerangka ditemukan di dekat Sumur Upas, ya, di sebelah sana. Kurang lebih seperti ini Candi Kedaton. Dalam catatan Delta Bayumurti, Tutik Kusbardiati dan Rusyad Adi Suryanto, pernah ditemukan 2 batu komponen candi berangka tahun 1297 Saka dan 1372 Saka di sekitar sini. 1 kerangka manusia ditemukan di sekitar Sumur Upas ini, tidak jauh dari Sumur Upas ini. Disebut Sumur Upas karena konon kabarnya mengandung gas beracun CO2, karbon dioksida. Pernah ada yang mencoba masuk ke dalam, lalu lemas dan tak terselamatkan. Nah, ini lapisan lepa berwarna putih yang diduga kuat, ya, memang sudah dikenal sejak era Majapahit. Di dalam kitab Negara Kertagama, Empu Prapanca pernah menggambarkan yang disebut sebagai Bajralinepa Maputih, ya, dalam kitab Negara Kertagama itu. Mungkin kurang lebih seperti ini, ya, bentuknya. Ini bata mesi, ya, atau bata sekeras besi dari hasil pembakaran yang sangat tinggi ini, ya, sampai terlihat kehitam-hitaman. Bata mesi berasal dari tungku-tungku pembakaran terakota. Di masa lalu Majapahit memang dikenal sebagai daerah penghasil barang-barang terakota bermutu tinggi ini. Temuan terakota sangat berlimpah di Trowulan memang. Kuat diduga bahwa ini adalah tempat untuk bertapa, ya, tapa kungkum atau bertapa dengan berendam, separuh badan berendam ke air. Tempatnya cukup sempit, berlapis lepa, ini disebut Sangkar Pamelang. Ini batu-batu karang, tampaknya diambil dari laut untuk menghadirkan unsur samudra dalam kolam parit ini. Jika melihat posisi situs Sumur Upas Candi Kedaton yang berada di antara umpak-umpak batu besar dan situs lantai segi 6 yang berada tidak jauh dari sini, kuat diduga area ini adalah hunian elit bangsawan Majapahit.
Gigi bentuk T dan D. Penemuan 5 kerangka manusia di situs sumur upas Candi Kedaton sempat menggegerkan publik. Pasalnya, jenis temuan bioarkeologis ini dapat dikatakan yang pertama dalam konteks periode sejarah klasik Indonesia. Afiliasi populasi kelima sosok ini menunjukkan ciri-ciri ras Mongoloid. Dari 5, hanya 1 individu berjenis kelamin laki-laki ditemukan di sekitar sumur upas, sedangkan 4 individu lainnya berjenis kelamin perempuan ditemukan di dalam kaki Candi Kedaton. Rentang usia mereka antara 16 hingga 40 tahun. Artinya, mereka berada pada rentang usia remaja, dewasa muda, hingga dewasa. Uniknya, mereka teridentifikasi memodifikasi gigi berbentuk T dan diamond atau berlian, terutama 6 gigi pertama di maksila atau rahang atas, yaitu gigi incisivus atau gigi seri, pertama dan kedua, kiri dan kanan, gigi caninus atau gigi taring kiri dan kanan. Menurut Tutik Kusbardiati, dalam sebuah jurnal internasional asosiasi paleodontologi, modifikasi gigi T ditemukan pada kerangka laki-laki, sedangkan modifikasi gigi diamond ditemukan pada 3 kerangka perempuan. Selebihnya, 1 kerangka perempuan tidak ditemukan modifikasi gigi. Delta Bayumurti, Tutik Kusbardiati, dan Rusyad Adi Suryanto menafsirkan modifikasi gigi mungkin saja berkaitan dengan status sosial. Sosok dengan modifikasi paling ekstrim, yaitu gigi T, boleh jadi berstatus sosial tinggi. Diikuti sosok dengan gigi bentuk diamond, dan strata terendah, gigi tanpa modifikasi. Fix manusia dari era Majapahit. Temuan 5 kerangka manusia di situs sumur upas Candi Kedaton menimbulkan berbagai spekulasi publik. Bahkan, sebagian berpendapat mereka bukan berasal dari masa klasik. Temuan batu komponen candi dengan angka tahun 1372 Saka sebenarnya cukup bisa menjelaskan bahwa situs tersebut dari masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Temuan arkeologis yang ada di dalam kompleks situs tersebut kemudian juga bisa dikatakan berada dalam rentang masa yang sama, termasuk temuan sisa rangka manusianya. Namun, spekulasi publik pun terlanjur ramai. Pendapat mereka kian beragam. Bahkan, sebagian mendesak agar kelimanya dikuburkan dengan cara dan tradisi agama tertentu. Menyikapi polemik itu, di tahun 2018, sampel tulang kelimanya diterbangkan ke Jerman, tepatnya ke sebuah pusat arkeometri di Universitas Heidelberg. Dari uji penanggalan absolut dengan karbon 14, dipastikan kelima sosok itu berasal dari tahun 1529 hingga 1650 Masehi, di masa Majapahit akhir saat Girindra Wardana Dhyarana Wijaya memimpin. Kok dikubur, bukan dikremasi? Saat Girindra Wardana Dhyarana Wijaya memimpin, di ujung akhir era Majapahit, kemunduran terjadi di semua bidang, termasuk kehidupan beragama. Uniknya, kepercayaan asli masyarakat Majapahit justru menguat. Setuterheim bahkan menegaskan pada masa pemerintahan Majapahit, agama atau kepercayaan Jawa kuno sebenarnya lebih dominan, lebih hidup di hati rakyat, lebih berperan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan agama Siwa Buddha atau Hindu hanya selubung saja. Jika kelima sosok di situs sumur upas Candi Kedaton dipastikan hidup di masa Majapahit akhir, besar kemungkinan kehidupan beragama mereka dipengaruhi menguatnya ajaran asli Jawa kuno kala itu. Kepercayaan asli di berbagai daerah di dunia, termasuk kepercayaan asli Jawa kuno, memulasara jenazah dengan cara dikubur menghadap ke arah-arah magis, tempat asal leluhur, menempatkan mayat dengan orientasi arah tertentu, upaya mengembalikan seseorang ke tempat asalnya, atau upaya imitatif magis, misalnya kepala ke utara, kaki ke selatan, wajah menghadap ke barat, seperti pada kerangka-kerangka situs sumur upas Candi Kedaton. Di Indonesia, telah banyak contoh temuan perkuburan masa prasejarah dengan penanggalan yang jauh lebih awal sebelum datangnya agama-agama baru, memiliki orientasi kubur individu yang serupa. Jadi jelas ya,
Ini mengacu pada cara dan tradisi kepercayaan asli Jawa kuno. Kerangka sumur upas Candi Kedaton memang hanyalah tulang belulang, belaka benda mati. Namun mereka pernah hidup di suatu masa, menjadi saksi sisa kemegahan masa lalu, kisah kejayaan Nusantara lama. Dari mereka, kita bisa rakit kembali kegemilangan di masa depan, melanjut-rajut ulang kisah kebesaran dengan cara dan versi masing-masing. Sehingga kelak, bila sudah saatnya kembali ke rahim bumi, menjadi belulang, kisah terbaiklah yang kita wariskan. Terima kasih leluhur, terima kasih Nusantara, terima kasih Indonesia, sembah sungkem, rahayu.